أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله saya tuliskan surat Al-Fatihah. Ayat kursi. Ayat kursi adalah salah satu ayat yang mulia, salah satu ayat yang ditakuti oleh syaitan. Tapi cara menggunakannya salah. Caranya ayat kursinya ditulis, lalu ditempel di atas pintu, cek. Paham ya? Justru akan mengundang datangnya syaitan masuk. Karena kita tidak tahu sakit yang kita alami ini apakah sakit yang membawa kesembuhan atau sakit yang menjadi jalan kematian. Betul ya? Kita tidak bisa memilih. Kalau bisa memilih, ya, silahkan Bapak Ibu tundukkan kepalanya. Silahkan Bapak Ibu ingat-ingat dosa yang pernah dilakukan dulu. Apapun itu, mulai dari dulu sampai sekarang. Mulai dari zaman masih muda dulu. Mulai dari pertama balik dulu. Mungkin dosa dari melakukan perbuatan-perbuatan kelalaian dari ibadahnya. Mungkin dosa-dosa akibat durhaka kepada orang tuanya. Dosa-dosa akibat melakukan transaksi-transaksi riba. Dosa-dosa dari segala perbuatan, pernah pergi ke dukun, pernah punya jimat, pernah punya amalan-amalan gaib. Kumpulkan itu semua. Akui bahwa kita salah kepada Allah. Akui bahwa diri kita lemah di hadapan Allah. Akui bahwa kita banyak dosa kepada Allah. Dan sekarang niat dalam hatinya benar-benar ikhlas dalam hatinya untuk ampun kepada Allah. Minta maaf kepada Allah, Bapak Ibu. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Istighfar. Nah, katanya bapak-bapak dulu, bapak-bapak. Tadi ketika saya membaca ayat-ayat Al-Quran, apakah ada yang dirasakan dari dalam tubuhnya bapak? Contoh, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang saya baca, tiba-tiba badannya gemetar, tiba-tiba pusing, tiba-tiba sakit di perut, tiba-tiba pundaknya terasa berat, tiba-tiba organ tubuhnya, tiba-tiba tangan atau kaki ada yang merasa panas, seperti ada yang berjalan, atau seperti ada yang mual, atau tiba-tiba pusing, tiba-tiba sakit perut. Ada tidak? Silakan tangan yang ada yang merasakan ketika saya membaca Al-Quran tadi, ada sakit dalam tubuhnya. Mana Al-Quran jika dihadapkan kepada seseorang? Nah, tadi itu hanya masih pendeteksian saja, hanya diagnosa saja. Paham ya? Nah, saya tanya kepada Bapak, tadi Bapak ketika saya membaca ayat-ayat Al-Quran, apa yang dirasakan mual? Gemetar. Oh, kayak gemetar, di tubuhnya gemetar. Riwayat penyakit apa yang Bapak alami? Nonton saja dulu ya, yang lain lihat dulu. Sekarang khusus untuk Bapak, fokus mendengarkan suara saya ya Pak ya. Silakan tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sampai sini apa yang dirasakan? Kepala pusing. Di bagian mana? Kasih tunjuk. Sini ya. Mohon maaf Pak ya, saya pegang ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau meruqyah anaknya, saudaranya, istrinya, ruqyah itu mudah. Cukup bacakan ayat-ayat yang dihafal saja. Ustaz, kalau misalkan hafalnya cuma Al-Fatihah saja diulang-ulang.
Nah, kalau misalkan ditanya misalkan ada reaksi, sentuhkan tangan kanannya di tempat yang ada reaksi. Jadi ruqyah ini bukan hanya seorang peruqyah saja yang bisa, bapak ibu juga bisa. Karena ini adalah salah satu warisan pengobatan dari Nabi. Paham ya? Nah, ruqyah ini hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran saja. Paham ya? Nah, ketika sudah ada reaksi, misalkan ada sakit di kepala, langsung sentuhkan tangan kanannya. Lalu bacakan lagi. Bacanya apa Ustaz? Ya sudah yang dihafal saja. Seluruh ayat Al-Quran itu adalah ayat ruqyah. Al-Fatihah. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Apa yang dirasakan, Pak? Pindah, hilang, atau gimana? Ya, sudah nggak ada? Coba dirasakan, kepala, punggung, dada, perut, apa yang dirasakan sekarang? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak. Silahkan kembali ke tempatnya. Nah, saya boleh minta tolong sekali lagi untuk adik ini lagi. Beli sini dek, baju sini dek, sama Ustaz sini dek. Nah, ya didampingi sama ayahnya. Dengan ayahnya ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Kalau misalkan ada campur tangan setan, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Coba sini. Nah, sini. Gak usah takut ya. Gak usah takut, tenang. Ya. Tenang. Coba tunjukkan ke Ustaz mananya yang sakit. Nih, taruh tangan Ustaz di sana. Nah, sini ya. Nah. Fokus mendengarkan suara Ustaz ya. Fokus mendengarkan ya. Gak usah takut, tenang. Ya, relax saja, santai ya, nggak sakit kok, nggak ada apa namanya, nggak terjadi apa-apa, ya tenang ya, pasrahkan hanya kepada Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Di sini bener sini yang sakit, sekarang masih sakit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dek, ini rasakan. Benar rasanya. Sininya masih sakit apa enggak? Sudah enggak? Terus sekarang, nah, tadi dadanya sakit. Nabi pernah melakukan hal ini Bapak Ibu. Nabi pernah membuat air ruqyah yang dibacakan ayat Al-Quran untuk mengobati penyakitnya. Pada saat itu Nabi ketika sholat digigit, disengat oleh kalajengking. Lalu Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambilkan air dan juga garam. Lalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Pada saat itu Al-Fatihah dan 3 kul insya Allah. Nah akhirnya apa? Diusapkan kepada yang sakit dan sembuh atas izin Allah. Artinya apa? Nabi pernah berikhtiar dengan menggunakan air ruqyah. Sebentar lagi Bapak Ibu akan kami ajarkan caranya membuat air ruqyah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la Jadikanlah yang partikel terkecil dari ayat ini sebagai penyembuh yang akan mengembalikan setiap sel-sel yang telah dirusak oleh bala tentara iblis dalam tubuhku ini ya Rabb.
serta jadikanlah setiap partikel air ini pelindung yang membentengiku, yang membentengi hati dan tubuhku dari gangguan jin-jin dengan cara yang Kau kehendaki ya Rabbi. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب